itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Ini nasab alwi yang nasab alawi beri kesimpulan bahwa nasab alwi adalah nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Kemarin kita sudah membahas tentang benarkah Kiai Haji Imaduddin Utsman akan menjadi seorang mujaddid. Dan kemarin pula kita sudah menguraikan bahwasanya umat Islam ini setiap 100 tahun sekali akan kedatangan seorang mujaddid, seorang pembaharu yang akan memperbaiki ajaran Islam yang kurang benar. Istilah mujaddid baru pada abad ini yang kemudian disandarkan kepada Kiai Imad itu bukan tanpa alasan. Hal ini berasal dari Kiai Haji Su'adi yang menyatakan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman akan menjadi seorang mujaddid dengan tesisnya yang meneliti tentang nasab, yang meneliti tentang Ba'alawi, yang kemudian hasil penelitiannya menyebutkan bahwasanya nasab Ba'alawi itu terputus, tidak sambung kepada Rasulullah. Dan pada saat ini kita mengetahui bahwasanya para habaib yang mengaku keturunan Rasulullah itu menggunakan statusnya sebagai habib, sebagai keturunan Rasul untuk meraih keuntungan kepada umat. Bahkan banyak hal yang dapat kita nilai kurang sesuai dengan syara itu dilakukan oleh oknum-oknum habib ini. Kemudian datanglah Kiai Imad dengan tesisnya yang menentang bahwasanya Habib itu sudah terputus nasabnya, tidak sambung kepada Rasulullah. Tesisnya Kiai Imad ini yang kemudian mengcounter habaib-habaib yang mengaku pada Rasulullah ini juga diamini oleh Profesor Kiai Haji Said Akhil Siraj. Dan ini ulasannya. Saya bukan ahli nasab. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi di Indonesia udah rame banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Penelitian Kiai Imad itu diamini oleh Profesor Kiai Haji Said Akhil Siraj sebagai penelitian yang ilmiah, yang penuh dengan teori dan metode penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian. Lantas, bagaimana sebenarnya isi penelitian atau tesis dari Kiai Imad ini? Ini nasab alwi yang nasab alawi beri kesimpulan bahwa nasab alwi adalah nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Nasab yang itu terputus sejarahnya dan nasabnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah nasab yang tertolak, mardud. Dia juga nasab yang maudhu', palsu. Juga nasab yang sama sekali tidak bisa diverifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga tes DNA. Nah, kenapa itu bisa saya mengarah
motivasi apa gitu yang membuat saya kemudian meneliti nasab Balwi ini, karena memang nasab Balwi ini adalah nasab yang mereka mengaku keturunan dari Rasulullah. Kalaulah mereka hanya mengaku sebagai keturunan dari Sangkuriang misalnya, atau keturunan dari Kabayan si Barakoko, atau dari keturunannya Iteng gitu, itu mungkin kita tidak ada motivasi untuk lebih jauh mengetahui apakah pengakuan mereka itu kepada Kabayan benar atau tidak. Tetapi yang mereka akui adalah sebuah nasab mulia yang yata'allaqu bil mu'minin wal muslimin, yang berkaitan dengan orang-orang Islam secara umum, yaitu nasab daripada Rasulullah SAW. Mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi setiap mukmin mempunyai legal standing untuk mempertanyakan, memverifikasi apakah pengakuan mereka ini betul ataukah tidak. Itu mungkin ini langsung ini teh punten ya, di awal langsung ada bahwa nasabnya itu salah, keliru, batil juga, tidak nyambung dan sebagainya. Ini klaim yang seperti ini kan klaim yang awal Pak Kiai sampaikan, tapi kan selama dalam kurun waktu 1-2-3 tahun belakangan ini juga ada bantahan-bantahan yang menyebutkan bahwa nasab ini diakui dan nasab ini tercatat dan nasab ini sah dalam syariah Islam untuk diakui. Ya, orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Dan dari berbagai macam bantahan-bantahan kitab ataupun melalui audio, visual dan sebagainya, itu saya sudah melihat bahwa apa yang telah mereka jawab, mereka bantah, terutama dari Rabita Alawiyah atau dari Habib-Habib, itu tidak bisa untuk menjawab daripada tesis saya, karena mahalun niza, titik diskusi kita atau titik gugatan itu adalah tidak adanya sumber dan fakta ilmiah yang bisa mereka bawa untuk memvalidkan, mensahihkan daripada nasab mereka, di mana saya menggugat bahwa nasab mereka tidak mempunyai sumber data dari pengakuan sosok tokoh yang diakui, yaitu Ahmad bin Isa. Mereka mengakui Ahmad bin Isa sebagai luhur mereka. Ahmad bin Isa ini wafat tahun 345 Hijriah. Nah, apakah di tahun-tahun itu mereka ini mempunyai data-data yang sezaman atau data yang paling mendekati dari apa yang bisa mereka temukan untuk mengatakan bahwa memang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah inilah Pak Guru Gembul yang mereka jadikan sebuah ketersambungan nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini telah terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, Sajarah Mubarakah, sampai abad ke-9, bahwa memang Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang ada nyata, terkonfirmasi ada secara ilmu nasab. Kemudian dia juga telah terkonfirmasi hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah karya daripada Imam Al-Fakhrur Razi, yang ditulis kitab ini sesuai dengan manuskrip yang ada, yaitu 597 Hijriah. Nah, kemudian kitab yang setelahnya, yaitu abad ke-8, ke-9, dari kitab-kitab nasab itu tidak ada yang memverifikasi keluarga Habib-Habib ini, Al-Atas, Asigab bin Sihab bin Yahya sebagai turun Nabi. Tidak ada sama sekali yang mencatat itu. Mereka mulai mengaku di abad 9 itu. Sementara di abad 9 itu sudah ada kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab, yaitu kitab Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Musta, Umdatul Talib Al-Sughra. Tetapi tidak ada yang mencatat ketersambungan mereka pada Rasulullah. Lebih dari itu, tidak ada yang mencatat sama sekali nama-nama dari keluarga mereka yang hidup pada saat itu. Jadi bantahan itu, Guru,
Saya kira hanya sebuah usaha untuk mengatakan kepada para mukibinnya bahwa mereka mempunyai jawaban, walaupun jawaban itu tidak bisa masuk dalam standar atau prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah dan standar kebenaran ilmiah itu tidak bisa. Seperti kemarin mereka telah membuat sebuah buku dengan judul Keabsahan Nasab Balawi, 540 halaman. Di dalamnya itu hanya pengulangan apa yang telah mereka sampaikan. Adapun bukti-bukti yang mereka itu kemudian letakkan di dalam kitab itu, ketika saya verifikasi dan teliti, bukti-bukti dan fakta-fakta itu tidak memenuhi prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu harus memenuhi standar bahwa fakta dan data yang mereka berikan itu, satu harus dari eksperimen, dari apa namanya itu kajian pustaka, atau dari observasi. Tetapi ini sama sekali tidak ada. Jadi kitab mereka yang mereka katakan bahwa Ahmad bin Isa itu sudah ada pada abad ke bukan Ahmad bin Isa, Ubaid, dikatakan sebagai anak Ahmad bin Isa itu ada pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Itu ternyata manuskrip palsu. Jadi manuskrip yang ditulis pada tahun 1960 oleh Salim bin Jindan yang diatribusikan dengan sanad yang sampai kepada tahun 345 Hijriah ini. Dalam ilmu apa namanya itu filologi, ini tidak bisa sebuah manuskrip yang ditulis tahun 1969 hanya karena dia menyebut orang yang ada di abad keempat, kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah dalil untuk orang yang ada di abad keempat. Karena setiap sebuah manuskrip itu hanya menjadi dalil dan dasar bagi orang-orang apa yang ada pada masa itu. Jadi hari ini kita mengatakan tentang Sangkuriang, maka dalil yang kita tulis hari ini, kitab yang kita tulis hari ini tidak bisa untuk memverifikasi betulkah Sangkuriang itu ada. Betul. Karena siapapun bisa menulis apapun dengan titi mangsa kapanpun, sesuai dengan apa yang dia inginkan, bahkan sampai Nabi Adam. Apakah ketika kita menulis bahwa Nabi Adam itu ada misalnya pada tahun sekian sebelum Masehi, kemudian sebuah kitab ini bisa diatribusikan sebagai dalil daripada apa bukti sejaman dari Nabi Adam? Kan tidak demikian. Dan falasi-falasi demikian ini dibangun oleh mereka di dalam buku yang terakhirnya ini, dan saya sudah membuat sebuah bantahan untuk itu, dan sekarang ada proses cetak. Berarti pendapatnya tetap sama ya, dari awal sampai akhir merasa bahwa tesis ini belum terbantahkan sampai sejauh ini, sampai sebatas ini. Bagi saya, bukan hanya tesis ini belum terbantahkan, mustahil terbantahkan. Kenapa mustahil terbantahkan? Karena algoritma yang saya apa namanya hipotesa dari abad 9 itu, memang nasab ini nasabun maudhu'un, nasab palsu yang sengaja diciptakan, dipabrikasi pada saat itu. Kemudian nama-nama itu di apa namanya itu di apa imajinasikan untuk sampai kepada tahun yang mereka inginkan, yaitu tahun 345 Hijriah itu. Jadi proses sinkronisasi, proses pabrikasi itu sudah nampak begitu jelas seperti matahari di siang hari. Sehingga kalaulah ada misalnya sesuatu dalil yang akan mereka berikan dari abad ke-8, ke-7, ke-6, itu akan langsung kita dibantah. Kita akan mampu melihat kedustaannya. Kurang lebih itulah ringkasan dari tesisnya Ki Imad tentang nasab Ba'alawi. Dan inilah yang menjadi alasan Kiai Soadi dari Pasuruan menyatakan bahwasanya Kiai Imad akan menjadi seorang mujaddid, seorang pembaharu yang akan memperbaiki ajaran Islam yang kemudian diselewengkan oleh para oknum-oknum habaib ini. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi akhlaknya tidak mencerminkan itu. Sehingga perbaikan melalui tesisnya Kiai Imad ini mengcounter apa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib ini yang melakukan hal-hal yang di luar syariat. Lantas layakkah Kiai Imad ini dianggap sebagai mujaddid baru dengan penelitiannya tentang nasab Ba'alawi yang kemudian bisa memperbaiki ajaran Islam? Tulis di kolom komentar bagaimana menurut teman-teman. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.